Oke, selamat pagi, siang, malam, warga-warga sekalian. Terima kasih telah menonton video ini pertama-tama. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Google Form. Jadi, Google Form ini kalian bisa menggunakan akun Google tentunya. Kalau cara bukanya biasanya kita harusnya langsung ke Google Form. Kita ketik aja, kita langsung buka Google Form di sini. Kenapa dia tulisan sign in? Karena Google Form ini menggunakan akun Google, jadi harus dihafal. Oke, cara bukanya cuma satu cara. Dia ada aplikasi Play Store, cuman permasalahannya itu aplikasi yang dalam Play Store itu memiliki kekurangan beberapa fitur. Oke, tuh. Ini bisa dikerjakan di HP. Kemungkinan kalau di HP itu apa namanya itu beberapa tempat, contoh yang di sebelah kiri sini, kalau bisa dilihat, itu bakal berpindah ke bawah. Nah, jadi tempatnya agak diobrak-abrik biar dia view-nya sama. Sama juga di tombol publish, publish itu jadi tombol jadi pesawat kertas atau tanda segitiga mengarah ke kanan. Oke, jadi di sini saya jelaskan dari atas dulu. Yang pertama itu untitled form, ini nama file. Jadi nama file ini gunanya apa? Nama file ini cuma untuk memberi nama. Oh, ini form apa? Oh, ini file apa? Itu. Jadi kita buat di sini pembelajaran Google Form. Penamaannya boleh bebas, tapi saya pakai nama yang ini. Oke. Lalu di sini ada title. Title itu adalah judul. Judulnya boleh diubah. Kenapa? Karena ini tampilan publik. Ketika kalian menggunakannya di publik, dia akan menunjukkan judul ini, bukan nama file. Oke. Jadi ini judulnya. Biasanya digunakan hanya tuh form bla bla bla, form pendaftaran lomba, form pendaftaran ini, itu dan sebagainya. Lalu di sini ada form description. Description ini deskripsi. Nanti dia ada deskripsi contoh, oh, perlombaan ini akan diadakan di SMA Abjad A pada tanggal dan sebagainya. Itu. Nah, di sini, oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian question. Nah, di question ini banyak pilihan ya, teman-teman semua. Di sini kita ada beberapa hal, short answer, jawaban pendek, paragraf, multiple choices, check boxes, drop down, upload, linear, scale, rating, multiple choice grade, checkbox, speed, and time. Oke, tuh. Jadi kita langsung menuju ke short answer dulu. Short answer ini gunanya untuk kita menjawab pertanyaan yang pendek. Contoh, siapa namamu? Itu pasti jawabannya pendek. Ketika kita klik preview, dia bakal nanti siapa namamu. Jadi jawabannya gak mungkin panjang. Bisa panjang juga ya, tapi bentuknya pendek. Oke. Sebenarnya dia agak ada batasan inputnya, tapi dia yang tertampil cuma berapa huruf di sini, oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita masuk ke paragraf. Jadi silakan tambahi question baru. Lalu kita ubah ke paragraf. Paragraf ini biasanya yang menggunakan jawabannya panjang. Contoh alamatmu, kamu tinggal di mana? Maaf kalau pertanyaannya itu agak tidak formal, ya itu karena biar mudah dimengerti. Kamu tinggal di mana? Kalau kita refresh di preview modenya, reload, dia ada jalan satset satset. Dia jawabannya panjang mas. Kalau kita copy ini, dia panjang mas. Nah, dia semuanya kata-katanya kelihatan. Berbeda dengan short answer, dia gak akan kelihatan. Nah, kita gak tahu ini namanya apa. Oke, jadi create form. Oke, kita lanjut lagi. Itu ya, question ketiga itu multiple choices. Multiple choices ini biasanya untuk apa? Itu biasanya untuk pilihan ganda
atau yang mempunyai pilihannya hanya memiliki satu jalur. Contohnya apa? Contohnya gini, buah kesukaan. Nah, di sini kan opsinya bisa banyak. Mungkin kita pilih mangga, pisang, apel, jeruk. Nah, kalau kita preview, kita balik ke preview lagi, dia ada pilihan. Jadi kita bisa pilih mangga, jeruk, dan sebagainya. Tapi hanya satu pilihan. Oke, itu. Kalau di add other, ini berarti pilihan yang gak ada di pilihan tersebut. Contohnya, oh, saya mau beli markisa. Di sini gak ada markisa, jadi kita pilih other. Contoh, kalau kita reload ini, kita reload lagi ya, refresh. Kita bisa pilih other, jadi harus diisi markisa. Oke, itu. Lalu selanjutnya, kita lanjut ke question yang keempat, yaitu checkbox. Nah, checkbox ini sama kayak pilihan ganda tadi, tapi jawabannya banyak. Contoh, mungkin kalian pertanyaannya apa ya kira-kira yang jawabannya panjang? Oh, punya punya apa aja di rumah? Apa aja di kantongmu? Contoh, yang pertama mungkin dompet, mungkin kunci, lagi ya, jam tangan bisa di kantong ya. Oke, kacamata, dan sebagainya. Oke, di sini kalau kita coba refresh, di sini kita bisa pilih lebih dari satu. Oke, biasanya kalau yang tipe yang begini, dia gak perlu namanya other. Kenapa gak perlu other? Karena dia banyak pilihan. Jadi gak mungkin dia pilihannya tuh gak ada. Ada beberapa dikasih ada, tapi saya prefer untuk gak punya pilihan other. Kalau pengen ada, silakan dipilih aja. Oke, tuh. Ya, selanjutnya itu Dropbox. Dropbox ini berarti dia akan memunculkan banyak pilihan, tapi dia pilihannya cuma satu, tapi dia ngasih list. Oke, contoh kayak begini. Provinsi mana? Oke, kita pilih Jateng, Jawa. Jadi saya copy biar cepat. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini saya tambah ya, jika ada Jawa Utara. Ini Jawa Selatan. Anggap aja begini. Nah, ketika kita coba preview, kita refresh lagi. Di sini dia kasih pilihan. Oh, ini bedanya dengan pilihan ganda. Pilihan ganda itu pilihannya kelihatan semua. Kalau yang ini, dia cuma ngasih pilihan ketika kita pencet ini. Kalau kita pilih, pilihannya menghilang. Itu, oke. Default. Kita lanjut lagi ke file upload. Nah, file upload ini biasanya untuk ngupload file. Jadi di sini saya gak perlu jelas-jelas ini upload file. Jadi dikasih kotak untuk ngupload file. Oke, kita cancel. Ini skala. Ini skala ini biasanya digunakan untuk mengukur dia senang atau enggak. Mungkin dia responnya baik atau buruk. Nah, contohnya begini. Oh, apa ya, jalannya bagus tidak? Jangan, iya, makanannya enak atau tidak. Biasanya dia skalarnya dari 1 sampai 5. Jadi 1 ini yang paling jelek, berarti sangat tidak enak. Kalau ini berarti sangat enak. Nah, jadi dia diberi 5 pilihan. Jadi kalau kita preview lagi, di situ ada 5 pilihan. Berarti di sini sangat tidak enak, biasa saja, enak, dan sangat enak. Kalau nggak biasa, kita ubah jadi 3. Di sini bisa skalanya sampai 10. 10 ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk penilaian. Contoh, oh, ini pelayanannya dari 1 sampai 10 berapa? Oh, 9. Klik 9, kayak gitu. Oke. Kita balik ke 5. Selanjutnya di sini ada namanya rating. Nah, rating ini jelas-jelas sama kayak linear skala, bedanya pakai bintang, pakai lope atau pakai jempol.
Nah, ini jarang saya gunakan. Ini fitur baru ya, jelas-jelas deletingnya new. Berarti fitur baru, jadi belum saya pernah pakai, tapi kurang lebih sama seperti linear skala. Multi choice grid ini berat, dia juga saya kurang tidak pernah pakai. Coba kita tes, benar, tidak benar, salah, tidak salah. Oke, jadi kita apakah hidup itu titik. Oke, ini testing doang ya. Kita run, dia bakal muncul, oh begini. Jadi dia kalau yang multiple choice grid ini dia dikasih pilihan benar atau salah. Nah, di sini biasanya ada pertanyaan. Oh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti hidup ini kayak gimana? Apakah gajimu cukup? Apakah kamu makan enak? Apakah kamu tinggal enak? Dan sebagainya, itu dikasih pilihan salah atau benar. Itu. Jadi di row ini atau baris itu pertanyaan, di kolom ini adalah jawabannya. Oke. Cara saya gunakan, dan sekalian kita jelasin sedikit tentang yang di dalam kotak. Kelupaan ya. Di sini duplicate, berarti dia yang copy kotak yang tadi. Nah, jadinya itu copy. Oke. Kalau di sebelah sini itu untuk delete. Kalau di sebelah sini untuk mewajibkan untuk pengisi form ini untuk mengisi ini. Jika tidak mengisi, maka dia nggak bisa lanjut. Kalau kita matiin, berarti ini nggak wajib. Oke. Lalu ketiga, di sini ada limit to one response per ini. Kita jangan pakai. Bisa tambah description kalau mau. Kalau tidak mau, udah usah. Di sini bisa tambah gambar, bisa diupload dari sini. Tinggal bisa upload dari komputer, bisa upload dari kamera, bisa URL, bisa pakai foto, bisa pakai Google Drive, bisa pakai Google Image. Silakan digunakan. Oke. Kita delete dulu, kita lanjut ke checkbox. Nah, ini kurang lebih sama ya, kayak yang itu, yang tadi. Tapi ini bentuknya checkbox. Dan selanjutnya date, ngasih tanggal, time, dan ngasih waktu. Oke. Di sini cuma itu aja ya yang bisa dijelasin. Kalau cara untuk memindahkan, contoh anggapannya begini, oh makanan enak harusnya di atas, kita tinggal klik yang di bagian ini, 6 titik, lalu kita klik, tahan, tarik ke atas. Bisa ditarik ke turun bawah, memang agak susah kalau dia mau turun ya. Oke, gitu. Lalu di sini kalau andai kata sudah direspon, ada jawaban, kita klik respon. Nah, di respon ini itu akan membuat deskripsi atau setidaknya ringkasan dari jawaban-jawaban yang orang-orang isi di form. Ketika kamu link sheet, itu dia akan membuat form baru. Contohnya kita buat form baru yang ini aja, kita create. Setelah itu dia akan membuka spreadsheetnya. Nah, di sini kita diisi. Biasanya di sini kita ada waktu, namanya siapa, dan sebagainya. Ini diisi. Lalu kita bisa uruti menggunakan nama, nomor. Kita bisa di column type ya, berarti ini untuk nomor doang. Oke. Harusnya none. Nah, di sini kita bisa kolomnya diuruti dari A sampai Z, bisa diuruti pakai angka juga. Oke. Lalu kita menuju ke setting. Nah, di setting ini kita bisa buat quiz. Jadi form ini bisa dibuat untuk media assessment pembelajaran. Jadi tinggal diklik aja, nanti kita ada pengaturan lebih lengkapnya lagi. Di sini bisa di lock kalau di Chromebook dia nggak bisa buka apa-apa. Kalau di sini ada settingannya, poin yang akan didapat itu kalau jawabannya benar maka dapat berapa. Lalu di sini reviewnya langsung dikasih atau kita manual gitu. Di respon kita ada pilihan lagi di sini. Collect email address, di sini kita bisa pakai do not collect, berarti kita gak bakal ngambil email dia. Verify berarti dia harus sign in ke Google. Correspondent input dia input manual. Oke, jadi do not collect. Send responded copy of the response. Nah, di sini biasanya untuk yang verify ya. Jadi kita bisa ngirim
pengisi survei itu apa yang diisi sebelumnya. Jadi kita bisa when requested, jadi kita kasih kalau dia izini, kalau dia always berarti dia selalu ngizin. Oke, kita copy lagi, tidak collect. Di sini respon editing berarti kalau dia anggapnya salah, dia bisa ngedit, dia bisa balik lagi, nanti diedit, nanti formnya dikirim lagi. Oke, selanjutnya di sini ada remit response. Nah, di remit response ini dia maaf. Oke. Di limit one response ini dia cuman bisa kirim satu. Jadi kalau dia sign in, dia harus sign in ya. Dia baru bisa bisa kirim satu Pak akun. Oke, jadi do not collect ini. Presentation ini kurang lebih seperti presentasi, gak terlalu detail ini. Default ini sama kayak yang tadi, kalau mau diambil atau enggak. Lalu question default ini sama make question require, berarti ini harus diwajibkan. Oke, untuk kita publish, kita langsung klik aja publish, lalu kita ganti ke alamatnya. Oke, ini oke, ganti-ganti aja, lalu di share-nya kita ganti jadi anyone with link, nanti kita bisa kirim ke orang lain. Oke, lalu kalau sudah kita publish, anggap aja sudah publish. Nah, di sini kita bisa copy linknya. Jangan lupa dicentang shorten URL biar linknya pendek. Ketika kita copy, kita buka, dia akan ngebuka Google Form yang tadi. Oke. Lalu di sini bisa kita customize, mungkin pilih warna merah. Silakan. Lalu headernya boleh bisa pilih gambar di sini. Banyak ya gambarnya. Anggap aja gambar ini. Nah, jadi dia ada gambar untuk yang di atas. Oke. Dan sebagainya. Review mode untuk ngelihat, undur itu, dan sebagainya. Oke. Untuk pembelajaran sampai di sini aja. Kalau untuk spreadsheet tinggal view aja. Oke. Gitu aja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.